Wih, kursi paling belakangnya sekarang kayak gini teman-teman, berhadap-hadapan. Ini kalau tengah-tengahnya dikasih meja lipat, asik banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan dan selamat pagi dari Parung, Bogor. Jadi pagi hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja lagi. Tapi nanti dari Jogja aku mau lanjut ke Denpasar, Bali ya. Dan pagi hari ini aku akan naik bus yang 2 minggu lalu baru aku coba, yaitu bus sumber alam keberangkatan pagi via utara atau full tol Trans Jawa. Dan sekarang baru jam setengah 6 pagi. Ini aku sudah berada di Parung, di agen bus Parung ini ya. Kalau di Parung ini ada 2 tempat keberangkatan bus teman-teman. Ada di tempatku sekarang, ada di satu lagi yang dekat Pasar Parung. Yang terakhir aku ke sana itu naik bus Gunung Harta double decker ke Madura tuh. Yang ini videonya. Kalau dari sini terakhir kali aku naik bus Kencana itu 2 tahun lalu dari tempat ini. Jadi 2 tahun tuh nggak berasa banget ya. Kayaknya baru kemarin deh. Tapi itu udah 2 tahun lalu loh naik bus Kencana dari Parung ke Jepara. Nah, setengah 6 pagi. Sekarang ada 3 bus. Ada 2 bus Santika. Ini yang satu yang warna hijau. Ini sudah mau diberangkatkan. Ini keberangkatan pagi ya. Kalau ini yang warna gold, nggak tahu ini berangkat jam berapa. Dan inilah untuk bus yang akan kita naiki ya. Sama seperti yang kemarin dengan nomor 90 OL. Nah itu lagi dicuci, lagi dibersihkan karena bus ini itu tektok teman-teman. Jadi kemarin sore dari Jogja, sekarang pagi dari Jakarta, terus nanti sampai Jogja baru istirahat setengah hari dan besok paginya baru berangkat dari Jogja lagi. Kenapa aku memutuskan untuk naik bus sumber alam ini lagi? Karena yang pertama adalah waktunya itu pasti cepat. Yang kedua ada perbedaan teman-teman. 2 minggu lalu aku naik bus ini sumber alam dengan nomor 90 OL. Itu kan teman-teman kalau belum nonton videonya silahkan nonton video yang ini. Nah kali ini itu ada sesuatu yang berbeda dari busnya yang baru aja di custom kemarin siang ketika video ini dibuat. Jadi apa bedanya nanti kita lihat di bagian dalamnya. Terus ini untuk bus yang kita naiki masih di lap-lap sedikit. Dan aku melakukan pemesanan tiketnya langsung ke agen bus sumber alam yang ada di Parung. Jadi teman-teman kalau mau naik bus sumber alam dari Parung silakan hubungi nomor yang ada di sini. Bisa dicatat atau di screenshot saja. Kita langsung lihat aja ya busnya ya. Sebenarnya sih teman-teman udah tahu ya bus ini ya, karena udah direview juga sama Pak Antoni di channel Sumber Alam. Jadi ini bus menggunakan sasis Mercedes-Benz 1623 mesin depan. Karena dia mesin depan, makanya di bagian belakangnya itu kosong dan ini dijadikan untuk toilet. Nah, yang berbeda adalah di tempat duduk bagian belakangnya. Ya nanti kita lihat ya kalau sudah selesai dibersihkan. Kemudian ini menggunakan bodi buatan karoseri Laksana ya, SR3FE front engine. Jam 5:40 ini diberangkatkan bus Santika. Wah, ini ternyata kelasnya SE loh teman-teman. Wow. Jadi dia harus muter dulu ke sana ya, ke dekat Pasar Parung. Karena di sini tidak bisa langsung ke kanan. Wow.
Ini agak nanjak. Oke. Kita jadwalkan ya, kapan-kapan naik bus Santika itu. Wih, ini ada M-Trans Castle. Ini bus yang pernah aku naikin tahun kemarin ya, tanggal 31 Desember. Ternyata dia ada penjemputan juga di tempat yang sama seperti kita. Cuma dia nggak nyebrang tentunya ya, jadi naikinnya dari seberang jalan. Jadi pengen naik bus ini lagi. Teman-teman, waktu tuh cepet banget. Padahal kayak baru kemarin loh naik bus itu. Dan ternyata itu udah hampir setahun. Naik bus M-Trans Castle itu aku kok 31 Desember 2024. Sekarang udah Oktober 2025. 10 bulan tuh kayak cuma ngedipin mata doang loh. Parah ya. 2,000 years later. 10? 9 isinya. Nah, itu berapa tuh segitu? Ya, sudah berada di dalam bus dan sekarang jam 6:04. Ini kita sudah siap-siap untuk diberangkatkan dari agen bus Sumber Alam di Parung, Bogor. Dan ini dia jam 6:05. Kita mulai bergerak dari sini ya teman-teman. Jadi ini tidak ada perbedaan teman-teman dari yang terakhir aku naikin secara looks ya. Tapi ada fungsi yang berbeda di sini. Ntar teman-teman lihat ya. Dan dari Parung ini hanya ada aku sendiri penumpangnya. Nah untuk jalurnya aku juga belum tahu nih teman-teman. Dari Parung ini jalurnya kemana dulu nih? Apakah akan muter ke arah Pondok Cabe, Ciputat atau ke arah Muncul, BSD. Nah ini dia nih yang membedakan dengan trip kita sebelumnya. By the way untuk kursinya ini ada dua kelas ya. Ada kelas yang leg rest seperti di depan dengan harga 260.000, ada kelas yang non leg rest dengan harga 220.000 rupiah. Dan di sini tuh ada banyak tempat sampah, jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan karena ini busnya sudah bersih sekali di bagian interiornya. Kemudian seperti biasa ini untuk leg restnya ini tuh kayak ada tempat juga di bagian bawahnya untuk naruh sendal gitu ya. Terus kalau udah taruh sendal di bawah kita bisa selonjoran seperti ini. Dan ini adalah kursi paling enak, kursi nomor 1-2 karena dia panjang sekali legroomnya. Dan di bagian atas seperti biasa ada TV-nya. Ini dia teman-teman. Nah ini terminal Parung ya, tempat kita terakhir kali naik bus Gunung Harta double decker. Dan lihat jalannya udah diaspal dong sekarang. Wih udah bukan tanah-tanah lagi, udah full aspal sampai ke belakang sana. Dan di depan kita ini adalah bus Sahalah, dia liverynya livery merah putih gitu ya. Nah yang membedakan dengan yang kemarin adalah ini dia teman-teman. Jadi di sini tuh ada untuk holder HP. Jadi kalau kita ngecharge dari sini, ini kan tempat ngecharge ya, ada 2 buah USB port tapi masih yang type A, belum ada type C nya. Jadi kalau kita ngecas, kita bisa naruh HP di sana gitu ya. Nih ya, aku contohkan naruh HP di sini. Nah, tuh kan enak ya. Ini pakai HP yang besar pun dia bisa masuk ya. Ini Pro Max bisa ditaruh di sebelah sana. Cakep sekali, improve-nya kecil tapi sangat bermanfaat. Kemudian di bagian atas seperti biasa ini ada louvre AC dan wah, ini satu lubangnya udah agak rusak ini. Ini tinggal nunggu copotnya aja nih. Untuk arah angin AC dan juga penutupnya ya. Waduh. Nah ternyata bener teman-teman, kita nggak putar balik ke arah Pondok Cabe Ciputat. Ini kita mengarah ke Muncul dan nanti akan mengarah ke BSD. Waduh ini angkot-angkot dia berhentinya di belokan gini dong. Apakah bisa haluannya? Oh bisa, ngepres banget beloknya tuh. Ini ya, kita ke arah Muncul. Terakhir kali aku lewat sini juga tentunya naik bus Sumber Alam. Yang ini videonya kalau teman-teman belum nonton ya. Terus juga seperti biasa di sebelah sini ada untuk tirainya. Jadi kalau teman-teman silau ini bisa ditutup ya, tinggal ditarik aja ke bawah. Dan ini tirainya tuh kayak roller blind gitu loh. Nah praktis banget, kalau mau ditutup kita tinggal tarik ke bawah sekali aja, dia akan nutup si tirainya ke atas gitu. Praktis banget ya.
Oke, jadi sekarang aku sudah berada di bagian belakang teman-teman. Nah, inilah yang berubah, yaitu di bagian kursi belakangnya. Kalau kemarin teman-teman nonton video aku pertama kali naik bus ini, kursinya itu kan ngadep depan semua ya. Ini sekarang kursinya menghadap ke samping dan berhadap-hadapan. Wis, dan ini kursinya baru juga ya, masih plastikan loh, tuh. Dan dia ada armrestnya di sebelah kanan dan juga kirinya. Ini kalau di tengah-tengahnya dikasih meja kecil gitu ya. Ini asik banget nih. Tuh. Seru banget ya. Jadi kita bisa duduk seperti ini. Ini kalau ada mejanya kita bisa ngopi-ngopi terus sambil lihat view ke belakang seperti ini. Wis. Seru banget ya. Kemudian juga ini ada toiletnya, dan di sebelah sini untuk pintu masuk bagian belakang, dan ini pintunya besar banget loh teman-teman. Ini yang pasti lebih dari 90 cm sih harusnya pintunya, dan ini pintunya dia sudah otomatis gitu. Cakep banget ya. Wah, enak sekali nih duduk di belakang seperti ini. Dan di belakang ini juga dijadikan tempat istirahat untuk driver atau krunya. Enak sekali. Mari kita lihat untuk di bagian toiletnya. Jadi seperti biasa ini diputar ke kanan, kemudian tarik, dan inilah untuk toiletnya. Tuh, toiletnya bagus sekali, bersih, dan juga dia ada cerminnya di sebelah sini. Terus dia tuh tinggi teman-teman toiletnya. Ini tingginya mungkin sekitar 185 sampai dengan 190 nih tinggi dari toiletnya. Jadi kalau aku berdiri di sini, tuh masih tinggi sekali kan si toiletnya. Lihat belakang, macet. Dan kita tuh dari luar bisa dilihat ya sama orang-orang dari luar. Oke, jam setengah 7 pagi kita tiba di agen sumber alam Muncul, dan ini ada satu bus sumber alam lagi. Ini yang aku bingung, kayaknya terakhir kali kita kesini nggak satu arah ya jalanannya ya. Kayaknya kita ngarah ke arah sebaliknya deh, nggak satu arah seperti ini. Ini sejak kapan ya teman-teman berlaku satu arah kayak gini? Sampai lupa untuk nunjukin tiketnya. Jadi seperti inilah untuk tiket bus sumber alam. Ini ada tulisannya AC Eksekutif, ada plat nomornya AA7290OL, namanya Arkan, tanggal 10 Oktober. Asalnya dari BSD ini ditulisnya ya, bukan Parung. Nomor kursinya 2, harganya Rp260.000, include PPN dan makan dapat 1 kali. Nggak tahu nih makannya ini rice box lagi atau kita berhenti di rumah makan nantinya. Dan ini kita udah lanjut jalan lagi. Ini beneran satu arah loh teman-teman. Sejak kapan ya di sini berlaku satu arah seperti ini? Tapi kalau nggak satu arah emang macetnya banget sih. Nah, ini dia nih. Karena satu arah ya yang tadi itu. Jadi sebenarnya satu arah tadi tuh kayak cuman mindahin kemacetan aja sih, bukan mengantisipasi kemacetan ya. Mungkin di tempat tadi yang dulunya macet jadi tidak macet, tapi di sini yang dulunya macetnya tidak terlalu parah, jadinya macet banget di sini. Jam setengah 8 pagi, ini kita tiba di agen atau kantor perwakilannya Sumber Alam di Pondok Pinang, tapi nggak ke sana ya, jadi penumpang itu nyebrang. Dan inilah kita sekarang, macetnya parah banget sih di sini karena ya seperti teman-teman tahu ya, di sini ada proyek air ya, pemipaan air yang belum selesai dan nggak tahu kapan selesainya. Macetnya parah banget. Jadi ini habis lampu merah ya, kalau lampunya sudah hijau itu akan tetap macet, dan ini macetnya sampai masuk ke jalan tol. Oke, ini karena AC-nya cukup dingin ya. Sekarang masih pagi banget, jadi ini aku minta selimut. Selimutnya kayak gini, warnanya kayak biru dongker dan ada logo Sumber Alam yang baru. Dan sekarang ini kita sudah masuk ke jalan tol JOR, Jakarta Outer Ring Road atau jalan tol lingkar luar Jakarta. Dan iya, di jalan tolnya juga macet sekali, dan ini biasanya macetnya sampai Pasar Minggu atau Cilandak gitu deh.
karena jam masuk kerja ya. Oke teman-teman, sekarang kita tiba di Pool Sumber Alam di Pondok Ungu, Bekasi. Dan ini aku baru bangun tidur. Lumayan tadi tidur hampir 1 jam lah ya. Karena perjalanan kita cukup lama dari Parung sampai ke sini. Hampir 3 jam ya. Karena hari ini trafficnya luar biasa. Macet sekali. Apalagi tadi pas kita keluar di Cakung sampai ke sini itu macet banget. Dan seperti biasa di sini kita berhenti untuk menaikkan lumayan banyak penumpang ya. Dan hari ini bus Sumber Alam banyak teman-teman. Tuh, ini ada bus tambahan. Ini bus pariwisata, tapi dia tambahan karena sekarang kan hari Jumat ya. Jadi di sini ada 2 bus. Kemudian ada 2 bus lagi di sebelah sini. Di sampingnya bus kita ada bus lagi. Terus di sana ada bus lagi. Kemudian di sebelah sini juga ada lagi. Tuh. Jadi ada lumayan banyak bus di Pool Sumber Alam Pondok Ungu ini. Dan ini kalau yang pagi, kalau kemarin kan kita naik bus Sumber Alam yang ini dari Jogja, dari Solo maksudnya, itu kan tidak berhenti ke rumah makan ya. Nah, kalau yang dari barat atau dari Jakarta, itu harusnya ada berhenti rumah makan nanti di rumah makan Taman Selera di Cikamurang, Jawa Barat. Jadi nanti kita lihat ya, apakah berhenti di sana atau tidak. Harusnya sih berhenti. Oke, jadi kita tunggu penumpangnya naik semua. Dan jadwal berangkat dari sini tuh jam 9 pagi. Jadi kita berhenti di sini. Sekarang 8.54. Masih 6 menit lagi. Jam 9 lewat 4 menit. Jadi kita berhenti di sini kurang lebih hanya sekitar 10 menitan aja teman-teman, karena macet banget sih. Biasanya bus Sumber Alam yang kita naikin ini masuk sini sekitar jam setengah 9 kurang. Jadi masih banyak waktu untuk istirahat dan juga bisa ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh dulu ya. Tapi karena tadi macetnya parah, jadi kita sampai sini hanya kurang 6 menit aja dari jam 9. Dan ini kita beloknya kiri ya, nanti masuknya itu di gerbang tol Bekasi Barat kalau nggak salah. Ya, exit tol Cikedung. Dan ternyata ini ada yang berubah teman-teman. Jalanan menuju ke rumah makan Taman Selera, yaitu jalanannya bagus banget sekarang. Kalau teman-teman udah sering nonton video Mas Arkan atau ada yang sering lewat sini, pasti tahu ya kalau jalanan di sini tuh kayak cor-coran yang bergelombang dan ada tambelan di mana-mana, ada lubang di mana-mana. Tapi sekarang udah bagus banget, walaupun nih ya agak nggak rata juga sih, tapi udah bagus lah. Nah, dulunya jalannya kayak gini nih, cor-coran kayak gini. Dan ini dia, kita sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ini tinggal belok kanan, kok Sinar Jaya depan nggak ngesen ya. Jadi kita ngikut aja. Tuh ada bus Berlian Jaya. Sekarang Berlian Jaya juga servis makannya di daerah sini juga, tapi aku nggak tahu di rumah makan mana ya servis makannya. Dan seperti biasa, ini bus Sumber Alam, kita masuk juga ke rumah makan Taman Selera. Ya, sekarang jam 11 siang, ini kita tiba di rumah makan Taman Selera. Jadi ternyata ya, untuk bus Sumber Alam, kalau dari Jogja, seperti yang kemarin aku coba, itu tidak berhenti rumah makan. Tapi kalau dari Jakarta, itu ada berhenti di rumah makan Taman Selera ini teman-teman. Dan seperti biasa di Taman Selera ini didominasi oleh bus Sinar Jaya, ada di depanku sekarang. Wah, ini Sinar Jaya kayaknya
lebih dari 30 unit deh saat ini. Banyak sekali. Nggak kebayang ya, pagi-pagi aja dia udah banyak banget, apalagi kalau malam. Nah, kemudian selain itu ada bus Murni Jaya tentunya. Di belakangku ini ada 3 atau 4 bus Murni Jaya. Kemudian di paling ujung sana itu ada bus M-Trans. Dia ada di sana. Ah, itu dia. M-Trans hanya ada satu saja. Kalau si Castle kayaknya dia udah berangkat deh, karena sekarang udah jam 11 ya. 27 Trans harusnya jam segini, tapi dia di gedung bagian belakang sana. Gitu. Tuh lihat. Sinar Jaya banyak banget. Tuh. Ada yang baru masuk, ada yang berangkat. Ini Pekalongan, ini Purwokerto, terus biasanya ada Wonosobo, Tegal, dan lain-lain. Ini Murni Jaya berangkat. Kita bahas sedikit tentang bus yang kita naiki saat ini ya. Jadi kita sudah kurang lebih 5 jam, dari jam 6 sampai dengan jam 11. Dan yang aku rasakan adalah tidak ada perubahan untuk rasanya. Ya namanya juga masih bus baru sekali ya. Mungkin umurnya sekarang baru 2 bulan lebih. Jadi masih baru banget. Suspensinya enak, peredaman kabinnya juga oke, di interiornya nyaris tidak ada suara aneh-aneh di dalam interiornya. Panasnya tidak naik dari mesin ke tempat penumpang, karena aku duduknya di paling depan, jadi aku merasakan banget kalau mesinnya itu panasnya naik ke kabin penumpang. Kemudian juga enak karena dia ada kayak di rumah tuh namanya roller blind, jadi kalau siang seperti ini dia tidak silau dan nutupnya bisa sempurna. Jadi nggak kena angin atau gimana gitu ya kalau dia pakai penutup seperti ini di bagian kacanya gitu. Ini bagus banget sih. Biasanya kalau pakai tirai-tirai kayak di rumah yang hordeng gitu kan, itu bisa ya digeser-geser sama orang lain, terus juga bisa kena angin, bisa gerak-gerak. Tapi kalau seperti ini kayak roller blind, dia tuh udah paten gitu. Jadi kalau kita udah setel ya udah dia bakal stay seperti itu aja posisinya, nggak bisa diganggu gugat gitu teman-teman. Oke, ya mari kita makan dulu. Seperti biasa makan di sebelah sini. Jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiketnya ada voucher makan atau kupon makan yang kita tukarkan ke petugas yang ada di rumah makannya. Jadi tiket 260.000 atau 220.000 untuk kursi yang di belakang itu sudah dapat free service makan di sini. Dan di sini kita berdua ya. Ada bus Sumber Alam yang satu lagi. Dia parkir di sebelah bus yang kita naikin. Oh. Oke. Nasi. Oke teman-teman, jadi sudah ambil untuk servis makannya. Dan seperti biasa ya, untuk servis makan di rumah makan Taman Selera ini, itu kita mendapatkan 1 lauk dan juga 1 sayur untuk bus Sumber Alam ya servis makannya. Jadi ini aku ada ambil ayam goreng sama sayur. Dan kalau jam segini di bangunan bagian sini ya, ini kan khusus untuk Sumber Alam, terus ada Siliwangi Antarnusa, terus ada Murni Jaya. Itu ya cenderung sepi lah ya kalau pagi, apalagi ini termasuk hari yang nggak begitu rame, hari yang biasa aja gitu. Tapi kalau weekend di sini sih cukup ramai teman-teman. Ya tapi tetap sih paling rame di tempatnya Sinar Jaya. Oke, jadi ini aku makan dulu. Selesai makan nanti coba kita muter-muter ke belakang ya. Siapa tahu di bagian belakang itu masih ada bus yang sedang melakukan servis makan. Biasanya ada 27 Trans, terus ada apalagi kalau pagi ya, Rimba Raya, terus ya nanti kita lihat lah ada bus apa aja di bagian belakang. Semoga masih ada ya. Sudah selesai makan dan kenyang sekali. Dan saat ini ada masuk satu lagi bus Sumber Alam. Jadi sekarang terdapat 3 bus Sumber Alam yang sedang melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera ini. Nah,
Buat teman-teman yang belum tahu, kenapa Taman Selera ini ada banyak sekali bus yang masuk ke sini, banyak PO dan juga banyak unit busnya. Yang pertama adalah rumah makan ini luas sekali untuk parkirannya. Yang kedua, makanannya ya oke lah ya. Terus juga ruang makannya tuh banyak, kursi dan juga mejanya tuh banyak sekali. Jadi seramai apapun penumpang yang datang kayaknya bisa terakomodir gitu ya di rumah makan ini. Kemudian fasilitasnya lengkap, kayak musolahnya ada, terus juga toiletnya bersih, airnya bersih. Jadi banyaklah PO yang mempercayakan servis makan atau jam istirahatnya di rumah makan Taman Selera ini. Juga dari exit tol itu tidak jauh teman-teman. Makanya kenapa di sini tuh ramai sekali bus yang melakukan servis makan di sini gitu. Nah, ini dia untuk bus Sumber Alam yang baru masuk. Ini dengan nomor 29 OC. Nih ya. Sebenarnya sih dia tadi di belakang kita deh, tapi kayaknya dia berhenti untuk isi solar dulu kayaknya ya. Nah, jadi ada 3 saat ini. Yang 2 dia pakai liver yang lama. 1 bus yang kita naikin ini liver yang baru. Ini bus Sinar Jaya tidak berhenti-berhenti masuk ya. Nggak habis-habis ya. Ada 1 yang keluar, ada 1 yang masuk. Nah, kalau yang di sebelah sana itu entah mengapa, itu bus Sinar Jaya yang dulunya itu bus ini ya, Jakarta Connection yang ke bandara. Ini. Yang begini-begini tuh jalan mana ya teman-teman? Kalau ada teman-teman yang tahu, coba tulis di kolom komentar di bawah. Aku mau coba deh yang kayak gini nih. Bekas-bekas bandara. Oh, ada 3 unit nih sekarang. Ini rute kemana ya? Penumpangnya rame-rame banget loh. Ya di atas 50% lah penumpangnya. Belum lagi yang di sebelah sana tuh. Banyak sekali. Nah, ini yang tengah 63 OC. Sepertinya sebentar lagi akan diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera. Penumpang bus Sumber Alam yang baru aja masuk itu rame banget loh teman-teman. Itu kayaknya yang seat 36 ya. Rame sekali tuh yang masuk. Tuh. Rame banget ya. Ini kita udah dipanggil untuk kembali ke bus. Tapi karena krunya belum kembali, jadi pintunya masih ditutup. Jadi kalau di Sumber Alam ini kayaknya SOP-nya kalau kru drivernya belum kembali ke bus, penumpangnya juga belum boleh kembali ke bus. Itu untuk alasan safety supaya barang-barang penumpang yang ada di dalam itu aman. Nah, itu sudah kembali, jadi harusnya kita sudah boleh masuk ke bus lagi. Sebelum kembali ke bus, ini mau beli jajanan dulu buat kita makan ya. Aku sama kru drivernya. Ini di sini banyak jajanan-jajanan. Apa ya yang enak dimakan buat di jalan? Kayaknya roti-roti ini nih. Wih, banyak loh. Ih, banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau beli jajanan bisa ke sini nih. Tuh, sebelah sini dia. Banyak banget. Ada basreng lagi. Tuh. Ya, cukup lama ya kita berhenti di rumah makan Taman Selera, sekitar 45 menit. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali ya. Lihat deh, ini bus Sinar Jaya nggak berhenti-berhenti loh teman-teman. Ada yang masuk, ada yang berangkat, bener-bener nggak berhenti-berhenti. Dan lihat deh, di sebelah kiri ini antrian untuk checkpoint atau pos kontrolnya sampai macet dong. Ini ngantri untuk dicek ya. Wow, luar biasa emang Sinar Jaya. Nggak kebayang kalau weekend kayak gimana ini ya, antrian untuk checkpointnya ini. Sekarang berangkat pagi aja segini ramenya loh antriannya. Dan kita bisa lihat ini yang di sebelah kiri ramenya kayak gini teman-teman. Tuh, wow, ini sih 50 bus ada ini total ya yang masuk sekarang nih dari Sinar Jaya. Luar biasa, luar biasa. Dan seperti biasa, kalau lewat sini, ini vibes-nya kayak lagi di lintas timur Sumatera gitu loh. Kalau teman-teman sering nonton videoku dari Jakarta ke Pekanbaru gitu ya, kurang lebih kayak gini kan vibes-nya. Kanan kirinya tuh pohon-pohon gitu ya. Tapi bedanya di sini jalanannya mulus banget sekarang.
Mencoba duduk di kursi kondektur, ternyata ini bisa sampai selonjoran gini loh ya, dengan tinggiku 175 cm ya. Bisa selonjoran sempurna seperti ini, walaupun kalau duduk di sini agak anget ya. Karena persis berada di sampingnya dari mesin teman-teman. Tapi enak banget posisi duduknya, bisa senderan ke sekat pembatas juga dan bisa sambil selonjoran. Walaupun memang karena dia kaca single, AC dari atas ini nggak terlalu berasa di sini. Kita tiba di tanjakan daerah Semarang dan ini dia nih minusnya dari Mercedes-Benz 1623 ketika di tanjakannya itu kayaknya powernya kurang keluar gitu loh teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa lihat kita disusul sama kendaraan dari kanan dan kiri dan ini mungkin kecepatan kita 40 km per jam sama seperti truk yang sedang berusaha nanjak di sebelah kiri. Kita bener-bener kanan kiri loh disusulnya. Tuh sama Sinar Jaya aja kita disusul. Nah itu dia Hino RM kayaknya. Sekali. Oke, seperti biasa kita diberikan waktu untuk istirahat, toilet, atau mau jajan, atau kalau mau sholat juga ada masjid di sini. Dan entah mengapa nih rest area kilometer 429 lagi rame sekali ya. Sini ada bus pariwisata CTU, ini Mayasari Group. Sini ada Muncul Trans, ada Big Bird, ada Mahardika, ada satu lagi nggak tahu apa tuh, ya warna biru. Rame kan? Terus juga sekalian bus yang kita naikin ini dia isi solar nanti. Mumpung lagi berhenti yang lumayan lama ya, 15 menitan, ini aku jajan dulu mampir ke Lawson. Kita beli jajanan buat aku dan juga buat driver sama krunya. Beli apa lagi ya? Hari ini banyak sekali jajannya ini ya. Ini nih enaknya di Lawson, banyak banget makanannya kayak gini. Walaupun ya ini fast food semua ya, tapi enak-enak semua ini teman-teman. Oke, sudah selesai jajan. Ya tidak terlalu banyak sih jajanannya, tapi cukuplah ini buat nyemil-nyemil sama minum sampai nanti tiba di Jogja. Oke, ini kita sudah hampir 10 menit ya, berarti sisa 5 menitan lagi kita berangkat. Dan nanti ini mau isi solar juga ya di rest area kilometer 429. Oke, jadi ini aku tunggu di depan SPBU-nya karena nanti bus yang kita naikin itu akan melakukan pengisian bahan bakar di sini. Dan di depan rest area kilometer 429 itu ada, bukan rest area sih ini ya, ini tuh tempat untuk ngisi ulang saldo e-tol. Jadi tempatnya tuh cuma begini doang. Nah, niat banget ya bikin fasilitas drive-thru isi ulang saldo e-tol, sampai bikin jalanan sendiri dia ke sana cuma untuk isi ulang saldo. Luar biasa sekali. Jadi bisnis isi ulang saldo e-tol itu cukup menjanjikan. Karena pastinya harganya beda di tempat itu sama kalau kita isi ulang di m-banking atau di e-commerce gitu ya, pasti beda harganya. Oke, jadi kita tunggu bus yang kita naiki. Oh, itu dia tuh. Dia isi solar dulu. Berarti dia antrinya di sini, di belakang truk nanti. Ini ada 2 armada Big Bird juga. Dan serunya di sini tuh kayak pom bensinnya belakangnya langsung bukit gitu loh. Kayak wow, bagus sekali view di belakangnya.
Sudah selesai melakukan pengisian bahan bakar ya, sekarang hampir jam setengah 5 sore. Ini sudah tidak ada pemberhentian lagi harusnya, jadi langsung menuju ke titik penurunan pertama yaitu di Boyolali. Nanti ada penumpang yang turun di exit tol Boyolali, terus juga ada yang turun di Tugu Kartosuro. Setelah itu ada di Klaten, terus terakhir aku turun di Jogja. Ya, susah payah untuk menanjak dan ini salah satu tanjakan yang lumayan panjang ya teman-teman. Lihat, speed kita cuma di 45 km per jam. Jadi ini struggling banget. Dan lihat, di depan kita ada tunas muda. Ini Sudiro Tunggajaya Ano bukan sih julukannya dulu ya. Lihat, ini juga struggling banget. Padahal ini memakai sasis Scania K410. Tapi lihat ya, kita dengan speed 40 km per jam nyusul bus dengan sasis Scania K410. Berarti dia kecepatannya di bawah 40 km per jam. Aduh, pasti ada yang nggak beres tuh sama mesinnya. Karena kalau dia normal, sehat, di sini tuh bisa ngebut tanpa effort nanjaknya. Jam 5 sore, ini kita baru saja exit di Boyolali dan ini dia satu penumpang yang turun di sini. Setelah exit tol Boyolali, ini kita harusnya tidak balik lagi ke jalan tol ya. Jadi kita lewat jalan biasa, nantinya kita akan masuk di mana ya? Pokoknya setelah Kartosuro lah, karena ada penumpang yang turun di Tugu Kartosuro. Setelah tadi kita masuk di gerbang tol Polan Harjo, ini dia kita sampai di ujungnya jalan tol yang ada di sini ya. Ini kita exit di Prambanan. Ya semoga dalam waktu dekat itu tolnya udah dibuka yang ke arah sana ya. Jadi kita bisa lebih dekat menuju ke kota Yogyakarta. Nih, tak tinggalin buat ngopi. Makasih ya. Siap. Makasih. Siap. 12 jam setengah perjalanan dari Parung. Akhirnya kita sampai juga di Jogja. Tapi aku nggak ikut sampai ke pool dari Sumber Alam. Poolnya Sumber Alam dari Janti ini sekitar 15 menit lah. Jadi dekat. Tapi karena aku nginepnya dekat sini, dekat Ambarumuk Plaza. Jadi kalau ke poolnya dulu itu jadi lumayan jauh, makanya aku turun di Janti ini seperti biasa. Dan gitulah teman-teman, perjalanan bersama bus Sumber Alam baru. Ini merupakan bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan di pagi hari, karena sampai di Jogja baru jam 6:30 dan ini termasuk yang telat karena tadi pagi macetnya banget teman-teman. Di sini ada beberapa penumpang yang turun termasuk aku, kayaknya ada 3 orang atau 4 orang gitu deh. Terus ini kayaknya lagi top up e-tol. Jadi nanti busnya akan naik ke flyover atas seperti biasa dan langsung menuju ke terminal Giwangan, terus ke poolnya Sumber Alam di Giwangan juga. Tuh ada bus Budiman. Oke, jadi seperti itulah perjalanan kita kali ini. Aku akan lanjut perjalanan besok menuju ke Denpasar, Bali dari Jogja. Naik bus apa? Ya teman-teman
lihat aja di video selanjutnya. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lanjut jalan lagi. Ya, ke Giwangan sekitar 15 menitan lah. Wow, di belakangnya ada Eka. Ada yang turun di sini pasti.